Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman seakidah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur pada Allah dapat memasuki puasa Ramadan yang ke-18. Kita insya Allah saudara-saudaraku tetap komitmen, kita istiqomah, mudah-mudahan dapat menyelesaikan puasa Ramadan kita pada tahun ini sampai akhir Ramadan, dan tetap kita semangat melaksanakan seluruh kegiatan aktivitas yang berkaitan ibadah-ibadah lain selama bulan suci Ramadan, seperti membaca Al-Quran, sholat tarawih berjemaah, sholat tahajud, sholat tasbih, dan lain sebagainya. Baik saudara-saudaraku seiman seakidah dimanapun Anda berada, hari ini saya bersama seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz yang sangat terkenal, bukan hanya di kota Binjai, tetapi di Sumatera Utara. Saya mengetahui kapasitas ilmu beliau, yang saat ini beliau sangat konsen terhadap pendidikan keagamaan, terkhususnya sebagai ketua pembina, Dewan Pembina dan pendiri Yayasan Al-Kafa di Binjai. Oleh karena itu, hari ini kita sedikit akan berbincang-bincang permasalahan yang saat ini perlu adanya masukan dari beberapa ulama, tentunya pandangan ya terhadap permasalahan yang sangat kami harapkan jawabannya, yaitu permasalahan tentang sholat tarawih. Jadi begini Pak Ustadz, bahwasanya yang namanya sholat tarawih itu adalah sholat tarawih yang disunnahkan. Tetapi kalau kita melihat ke belakangan ini, yang sholat tarawih itu kadangkala di awal-awal Ramadan aja Pak Ustadz. Minggu pertama ramai saya tengok itu masjid, hampir semua. Bahkan kadangkala mungkin ada beberapa orang yang menganggap remeh Pak Ustadz. Dia mengatakan, saya ini sibuk cari rezeki, cari duit, bekerja, sehingga nggak bisa sholat tarawih. Tapi saya benar sangat ingin sholat tarawih. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz ini kira-kira agar tercerahkan umat kita, khususnya tentang sholat tarawih ini Ustaz? Terima kasih, demikian Pak Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati siyami Ramadan. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku seiman seakidah, seluruh soimin dan soimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pertanyaan yang luar biasa dari Ustadz yang luar biasa juga, Ustadz Yusuf Sinaga. Syukur kita kepada Allah, Allah pertemukan kita di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, yang tentu harapan kita dengan maksimalnya kita beribadah di bulan Ramadan ini, Allah memberikan keberkahan dan juga amin. Salawat juga salam tak juga lupa kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri Allah dan kita yang kita berharap di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Amin. Berkaitan dengan sholat tarawih ya Ustaz ya, nah, ini fenomena di mana Ya, saja Ustaz, bukan hanya di Medan, di Binjai ya, Di mana saja di mana saja. Ya, kalau antum tadi bilang penuhnya sepekan, itu masih lumayan Ustaz. Oh, masih lumayan. Masih lumayan. Kadang hanya ada hari pertama saja, ya. Hari pertama, kedua sudah nampak berkurang, ketiga, masya Allah ya. Jadi saudara-saudaraku seiman dan seakidah, kalau kita lihat, ya memang sholat tarawih itu adalah masuk bagian pada kategori ibadah sunnah. Namun kita jangan terkecoh dengan makna sunnah. Ya.
Ya memang dulu-dulu kita pahami sunnah itu apa gitu ya. Iya. Yang sunnah adalah amalan yang kalau dikerjakan berpahala gitu ya. Nggak ditinggalkan ya Tidak nggak berdosa. apa-apa, Iya, nggak iya, dosa iya, gitu. iya, betul. Ini pemahaman yang harusnya kita pinggirkan atau kita tambahkan lagi pemahamannya. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu saja. Iya, memang kita tidak berdosa meninggalkannya, tetapi ada sesuatu yang sangat disayangkan kalau kita meninggalkannya. Apa itu saudara-saudaraku? Yang pertama, cinta Rasulullah. Ya, cinta Rasulullah. Nah, kalau kita bicara cinta Rasulullah itu berarti otomatis cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada nilai cinta di situ. Ada nilai cinta di situ. Itu yang disebutkan Allah dalam Ali Imran ya, Ustaz. Iya, iya. Ayat 31 jika saya tidak silap. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi ikuti. Ya, kita ikuti. Ya, jadi otomatis pertama kita akan mendapatkan cinta Rasul itu sendiri, menyusul cinta Allah, dan yang paling juga tak kalah pentingnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita alasan dengan kesibukan dunia kita pada semuanya, berarti sini kita bisa menilai diri kita terhadap cinta kepada Rasul, ya segitulah cinta kita kepada Rasul. Ya, Masya Allah. Jadi kita bisa mengukur aku lebih cinta dunia atau Rasul, atau sebesar apa sih cinta kita kepada Rasul? Baik. Ya, nah, berarti kita segitulah. Dunia masih mengalahkan cinta kita kepada baginda Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa melihat seberapa besar cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak. Ya, kalau kita bukan bagian umat yang dicintai. Nah, ini yang pertama, Ustaz ya. Yang kedua, kalau saya lihat, ya memang sekali lagi tarawih itu adalah sunnah. Tetapi kalau kita lihat redaksi hadis tentang puasa ini, ya, dia sama redaksinya, Ustaz, antara man shoma Ramadhana dan man qoma Ramadhana. Ya, betul. Redaksinya hampir sama, perawinya pun sama Bukhari ya, Muslim. Ya. Kalau saya pandang ini istilah saya, ya, man shoma Ramadhana dan man qoma Ramadhana ini adik-beradik, adik kandung ya. Derajatnya sama itu. Iya, sama betul. Man shoma Ramadhana itu abangnya, ya. Ulama meletakkannya di wajib, ya. Adiknya hampir wajib, hampir wajib, biasa, ya. Pandangan yang gampang diterima masyarakat. Dan ini merupakan dua syarat yang nggak boleh ditinggalkan untuk mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Karena redaksinya sama, Ustaz. Iya, betul. Jadi seseorang yang memang mengharapkan mendapatkan ampunan Allah khususnya di Ramadan ini, nggak cukup dia di siangnya hanya man shoma Ramadhana. Nggak cukup dia hanya berpuasa di siang harinya, di malamnya ditinggalkannya mangkoma. Ikat ulama ya banyak memahami mangkoma ini khususnya adalah tarawih. Ya, alias tarawih karena dikaitkan dengan man Ramadhana, man qoma Ramadhana. Jadi saudara-saudaraku, sayang sekali kalau kita hanya cukupkan ibadah Ramadan ini hanya dengan berpuasa di siang harinya, sementara malamnya kita tinggalkan qoma tarawihnya tadi, ya. Nah, karena apa? Dengan itulah Allah baru memberikan ghufirallahu ma taqaddama, dosa-dosa kita. Dan semua kita punya dosa insyaallah ya. Demikian. Ya. Masya Allah, luar biasa. Di sini saya juga menambahkan ya Ustadz, berarti kalaupun ada saudara-saudaraku yang sibuk bekerja karena seandainya dia kerja lembur begitu ya Pak Ustadz, saya kira masih ada pilihan karena Rasulullah SAW Pak Ustadz itu dalam hadisnya juga dia kan sholat tarawihnya itu sholat tarawih yang pertama dan kedua itu di masjid Pak Ustadz, tapi yang di hari ketiga itu pernah Rasulullah sholatnya di rumah Pak Ustadz. Kenapa? Itu supaya jangan nanti menjadi kewajiban bagi umatku bahwa sholat tarawih itu diwajibkan. Berarti saudara-saudaraku, kita sebagai solusinya, kalaupun kita sibuk, boleh sholatnya mungkin di rumah, ya tidak berjemaah, sholatnya sendiri ya Pak Ustadz ya. Sholat rumah. Yang penting adalah jangan tinggalkan sholat tarawih. Saudara-saudaraku seiman seakidah rahimakumullah, demikianlah pandangan dari sisi agama yang disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dzulkarnain Asri. Tentunya ini sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi kepada kita semua agar kita mungkin
ya menjadi semangat lagi, dan kita tetap berpikir jangan pernah tinggalkan sholat tarawih dalam keadaan bagaimana keadaan kita, karena waktunya masih panjang. Dan Boleh? tarawih itu hanya di Ramadan adanya. Dan tarawih itu hanya di Ramadan, saudara-saudaraku, tidak ada di waktu yang lain. Oleh karena itu mari kita manfaatkan. Mudah-mudahan dialog kami pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua, memotivasi kita semua agar kita cinta kepada baginda Rasulullah dan kita tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.